Seorang gadis hanya ingin mengambil foto, tapi ia secara tidak sengaja memotret pria yang sedang membunuh orang. Gadis itu segera berlari ke hutan di belakangnya, menemukan pamannya dan pergi. Yang mengejutkannya, pamannya tidak ada di dalam mobil. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan si pembunuh yang sedang membuang mayat tanpa menyadari keadaan gadis itu. Ketika gadis itu kembali, ia melihat kedua pria itu mengobrol. Saat pamannya berbalik, si pembunuh menembak kepalanya. Ia kemudian mengarahkan pistolnya ke arah gadis itu dan hendak menembak. Kamera di tubuh gadis itu menarik perhatiannya. Sementara si pembunuh tertegun, gadis itu berbalik dan berlari. Dalam kepanikannya, ia berlari ke rumah seorang petani. Melihat kepanikannya, pria itu dengan panik bertanya apa yang terjadi. Ia memandang dari kejauhan mengikuti arah peluru. Seorang pembunuh bertopeng terlihat mendekat. Pria itu segera mundur kembali ke dalam, menutup pintu dan mengambil 2 peluru tersisa untuk mengisi pistolnya. Si pembunuh menendang pintu hingga terbuka dan hendak menyerbu masuk. Ketika pria itu menghindar dan melepaskan tembakan. Meskipun si pembunuh terkena tembakan, tembakannya tidak fatal. Namun pria itu terjebak di tangga, jadi si pembunuh tidak berani menyerang secara langsung. Si pembunuh mengambil selongsong peluru yang dijatuhkan pria itu saat menembak. Ia melihat sekilas bahwa pistol pria itu meskipun kuat memiliki jangkauan tembak yang terbatas. Ia memberitahu pria itu bahwa dengan pistol yang rusak ini akan lebih baik baginya untuk menyerahkan gadis itu dan tetap hidup ketika mereka tiba. Pria itu kemudian membalas, ia sama sekali tidak boleh kehilangan momentum. Ia juga mengatakan kepada si pembunuh bahwa ia akan menelpon polisi dan memintanya untuk segera pergi. Namun si pembunuh tidak mudah tertipu. Ia menemukan telepon di lantai bawah, tapi salurannya tidak tersambung. Satu-satunya telepon seluler juga ditemukan oleh si pembunuh di lantai pertama. Ini berarti ia tidak punya cara untuk mencari bantuan. Ia kemudian membersihkan lukanya dengan alkohol, memanaskan belati untuk mengobatinya. Sementara gadis itu menatap dengan terkejut, pria itu menyebarkan pecahan kaca di tangga agar si pria dapat mendengar saat pembunuh naik dan memberinya waktu untuk pulih. Setelah mengobati lukanya, si pembunuh menjadi semakin tidak sabar. Ia mulai menembak ke dalam rumah untuk menakut-nakuti pria itu agar tunduk. Tanpa diduga, 2 kali tembakan terdengar oleh polisi dan situasi mulai menguntungkan pria itu karena polisi mengikuti suara tembakan untuk menemukan rumah tersebut.